Suasana duka yang mendalam menyelimuti desa Cipendei, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat saat jenazah NS 12 tahun tiba di rumah duka. Isak tangis keluarga pecah menyambut kedatangan almarhum setelah menjalani proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Setukpa Polri, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Tanpa menunggu lama, jenazah langsung disolatkan pihak keluarga dan warga sekitar, kemudian prosesi pemakaman dilangsungkan di tempat pemakaman keluarga Cimandala. Korban meninggal dunia setelah diduga mengalami penganiayaan oleh ibu tirinya hingga mengalami luka dan lebam di sekujur tubuh. Saya pulang ke rumah, pas sampai di rumah, saya kaget melihat kondisi anak saya yang kulitnya pada melepuh. Saya tanya, "Mah, kenapa ini kulitnya siranya seperti ini?" Gitu. Dia jawab, "Ini kan sakit panas ya, jadi pada melepuh." Nah, saya pikirnya ya nanti ya udah beli salep gitu. Dibawalah ke rumah sakit gitu. Saya istirahat di kamar siangnya, dia ngomong, "Ya orang ke rumah sakit bawa seraja teh," kata dia juga. Dibawa ke rumah sakit, tidak lama kemudian ini datang. Si ayah datang, Haji Isep, ditanya lah ini anak, gitu ditanya. Ya ngaku dikasih minum air panas. Sementara polisi masih menyelidiki dugaan penganiayaan oleh ibu tiri korban dan menunggu hasil autopsi. Luka bakar di sekujur tubuhnya, ada di lengan, ada di kaki, di paha kanan, kemudian paha kiri, luka bakar. Kami tidak bisa menyimpulkan apakah itu kekerasan atau tidak, tapi sepertinya terkena panas yang menyebabkan luka bakar. Yang tadi diperiksa adalah dari jantung dan paru. Paru-paru juga tadi ada yang diperiksa karena paru-paru juga agak sedikit membengkak ya. Belum tahu apakah memang itu karena pada korban memang punya penyakit sebelumnya atau tidak. Sebelumnya, sebuah rekaman video memperlihatkan kondisi korban saat kritis hingga viral di media sosial. Diduga ibu tiri korban sempat memukuli dan memaksa korban meminum air mendidih. Remaja 12 tahun ini meninggal pada Kamis malam setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pengakuan mencengangkan datang dari kakek korban yang menyebut perlakuan kasar ibu tiri terhadap korban sudah berlangsung sejak 1 tahun lalu. Saat itu ibu tiri korban sempat dilaporkan ke polisi, namun berakhir melalui jalur kekeluargaan. Tahun yang lalu ya sudah ada, bahkan itu sudah dilaporkan di PPA di Polres Sukabumi, Kepulauan Ratu. Cuma waktu itu dia memohon kepada suaminya dan juga memohon kepada saya untuk dimediasi supaya jangan dilanjut, minta secara kekeluargaan aja baik-baik. Nah, saya kasih saran kepada bapaknya sebagai anak angkat saya itu, mudah-mudahan bisa secara kekeluargaan. Tapi alhamdulillah itu bisa memaafkan. Dan itu kalau secara pribadi di sini saya secara tertulis di sini dan bikin video itu sudah menyatakan memaafkan. Tapi kalau urusan yang di Polres ya saya juga kurang tahu, katanya barusan bilangnya masih belum dicabut perkaranya. Tapi itu mungkin secara hukum ya. Tapi kalau secara pribadi di sini sudah memaafkan, sepengetahuan saya ya, dan juga laporan dari bapaknya juga seperti itu. Nah, mungkin kalau sekarang yang kejadian sekarang saya tidak bisa menuduh ya bahwa ini pelaku ibunya, saya tidak. Cuman pas waktu ditanya sama saya itu sama siapa, itu sama mama kan gitu. Setelah itu memang pas pertama dimaafkan ini baik-baik saja ya, baik-baik saja. Dan selanjutnya di sini sering kejadian cekcok lagi ya, cekcok lagi dikarenakan ibu tiri itu punya anak angkat juga ya, 2 kalau nggak salah itu. Nah, jadi anak sama anaknya itu mungkin ya namanya anak lah sering bertengkar lah. Nah, jadi ada sedikit
banyak menyedutan anaknya si bapak ini, Pak Anwar Satibi ini gitu. Jadi mungkin merasa tersisihkan lah. Ini Arista isu yang sempat kita bahas di awal, yakni seorang pelajar Madrasah Sanawiyah di Kota Tual, Maluku dianiaya oleh oknum anggota Brimob Polda Maluku hingga meninggal dunia. Korban dianiaya karena dituduh ikut balap liar. Seorang pelajar Madrasah Sanawiyah berusia 14 tahun menjadi korban kekerasan oleh oknum anggota Brimob Polda Maluku hingga tewas. Peristiwa terjadi saat korban dan kakaknya melintasi jalanan menurun di sekitar RSUD Maren menggunakan sepeda motor. Lantaran kondisi jalan yang menurun, korban tak mampu mengatur lajur kendaraan dan dituduh ikut balap liar. Saat bersamaan, sejumlah anggota Brimob sedang melakukan pengamanan dan memantau korban. Oknum Brimob berinisial Bribda MS langsung melayangkan pukulan ke arah korban menggunakan helm. Akibatnya korban tersungkur di jalan dan nyawanya tak tertolong saat akan dibawa ke rumah sakit. Tewasnya korban memicu kemarahan warga dan keluarga yang langsung mendatangi markas Brimob Tual meminta pelaku segera diadili. Sementara polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus tersebut secara terbuka dan transparan. Kami dari Polres Tual sendiri menjamin pelaksanaan penyelidikan dan juga penyidikan berlangsung secara objektif, transparan, juga profesional. Ya, silakan teman-teman kawal kami, bantu kami juga dalam terkait pelaksanaan tindak lanjut daripada tindak pidana ini. Pelaku kini telah diamankan dan polisi meminta warga menahan diri dan menyerahkan penyelesaian kasus ke Polres Tual. Dari Tual, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Sekelompok remaja menyerang warga menggunakan senjata tajam di perumahan Geraha Situsari Permai, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga yang saat itu tengah berkumpul untuk membangunkan sahur awalnya hanya melihat rombongan tersebut melintas. Namun setelah sempat beberapa kali berputar dan melintas di lokasi, gerombolan remaja itu tiba-tiba melakukan penyerangan ke arah warga. Salah seorang remaja bahkan terlihat mengancungkan senjata tajam jenis celurit sambil mengancam warga. Tak hanya itu, pelaku juga menendang pagar besi perumahan hingga menimbulkan suara keras yang memicu kepanikan. Beruntung warga tidak terprovokasi dan berusaha menahan diri. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Ya, anak-anak kan lagi pada kumpul buat bangun sahur. Terus ada remaja yang dari arah atas tiba-tiba nyerang pakai sajam gitu. Jadi anak-anak pada kaget. Terus ya ada bapak-bapak langsung bubar. Pasca kejadian, anggota Polsek Cilengsi mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap identitas para pelaku. Pemirsa, usai sholat subuh, konvoi geng motor live streaming di media sosial hendak lakukan balap liar dan freestyle di sejumlah jalan di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun para pelaku kocar kacir bahkan nekat menerobos petugas saat akan dibubarkan. Konvoi geng motor live streaming di media sosial hendak lakukan balap liar dan freestyle di sejumlah ruas jalan di Makassar, Sulawesi Selatan dibubarkan aparat kepolisian Jatan Ras Polrestabes Makassar. Penjegatan dilakukan usai petugas patroli menerima aduan masyarakat yang pulang dari sholat subuh dibuat tidak dapat melintas hingga ketakutan di Jalan Veteran Utara Makassar. Polisi yang bertindak membuat remaja kocar-kacir melarikan diri hingga melawan arus bahkan nekat menerobos barisan petugas. Usai dibubarkan, para pelaku bukannya berhenti, malah kembali berkumpul hingga ditemukan konvoi ugal-ugalan di Jalan AP Petaran, Makassar. Guna menciptakan rasa aman di bulan suci Ramadan,
Polisi terus memperketat pengawasan di sejumlah ruas jalan yang kerap disalahgunakan untuk aksi berbahaya. Kami dari tim Jatanras melakukan patroli antisipasi game motor dan balapan liar. Dan untuk menindaklanjuti live streaming yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, dan ada dugaan akan terjadi balapan liar di wilayah AP Petarani, dan sehingga kami bersama tim Jatanras datang mengecek dan betul telah terjadi konvoi yang diduga akan melakukan aksi balap liar di wilayah tersebut. Polisi berharap kerjasama masing-masing orang tua untuk memantau aktivitas anaknya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Polisi ringkus komplotan perampok sadis bersenjata api yang sempat buron usai melakukan aksinya di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Ya, 2 dari 3 pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas lantaran berusaha melawan petugas saat akan ditangkap. Tim gabungan Resmob Bareskrim Polri, Resmob Polda Lampung, dan Satreskrim Polres Tulang Bawang Barat meringkus komplotan perampok sadis bersenjata api yang sebelumnya beraksi di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. 2 pelaku terpaksa dilumpuhkan petugas dengan timah panas lantaran berusaha melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Polisi juga berhasil menyita 3 pucuk senjata api pabrikan jenis pistol FN dan juga 37 amunisi aktif, 1 unit mobil pickup, serta 3 unit kendaraan sepeda motor. Pada 19 Januari lalu, para pelaku berhasil menggasak uang tunai sebanyak 800 juta rupiah setelah menembakkan senjata api ke arah kaca mobil korban saat melintas. Telah berhasil mengamankan 3 orang tersangka pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Saat ini ketiga pelaku masih dilakukan pemeriksaan intensif di Mapolres Tulang Bawang Barat. Selain 3 pelaku, kini polisi masih memburu 1 pelaku lainnya yang masih buron. Dari Tulang Bawang Barat, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyada, iNews melaporkan.